Surabaya pastine di kawasan Jalan Pemuda ya Cane ya iki kawasan Jalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya iki kayak lagi cerah-cerah Cane ya. Secara Wahyucan ngancani jenengan pastine bare narasumber Wahyucan di obrolan UMKM dino iki Cane. Di obrolan UMKM sampean saged tingali langsung ten aplikasi hari digital ya Cane ya. Visual saking obrolan UMKM langsung saged jenengan tingali ngeten nggih. Ya langsung aja tak tampilke jane sapa sih narasumber dino iki sing wis rawuh ten studio Pro Papat RRI Surabaya. Iki nomor loro ambek nomor 3 lah gak salah mikrofon nih. Sugeng siang, Cak. Ini saya manggilnya Cak Bani kalian Ning Siti Laras? Enggak, Laras. Oke, Cak Bani. Cak Bani Ya. ya. Oke, Cak Bani kalian Ning Siti ini adalah pemilik dari atau owner dari Kamuse Catering. Kamuse Catering. Kamuse Catering. Wah, ini ya. Ya apa iki kok iso tercipta Kamuse Catering iki kok awak dhewe iso takut-takut ya Cak nih ya. Engko Cak nih sing kepingin gabungan bare Wahyucan, monggo lo ya tak enteni Cak nih di 5462961 utawa di WhatsApp Pro Papat RRI Surabaya ya iso ya Cak nih ya. Engko langsung di kesempatan iki awak dhewe iso ngobrol-ngobrol bareng-bareng. Nyata Cane ya di 0896 02 satunya 3 kali 968. Oke. Nah, saiki Wahyucan mungkin bakal ngeinformasi Siti dhisik ya. Kanggo ning Siti kalian Cabani kok awake bakalan jeda meloi nuansa religi kanggo miwiti azan duhur kanggo wilayah Surabaya saiki wetengene jam 11.21 menit waktu Indonesia Barat. Tasih enten waktu lah ya ngobrol-ngobrol di awal iki. Nah, Cabani nopo nek Siti niki ya si mau jawab monggo ini kenapa kok ada atau terciptanya Kamuse Catering ini sejak kapan sih? Gitu. Monggo diceritani. Sudah lama sih Mas. Kalau nggak salah mulai tahun 2012. 2012? Ya, itu awalnya kan bukan catering ya, awalnya itu kita kan buka usaha warkop. Nah, itu namanya Warkop Kamuse. Oh, Warkop Ya, Kamuse. kemudian dengan berjalannya waktu kita jualan nasi juga. Jadi selain jual kopi kita juga jual nasi. Nah, kebetulan pada saat itu kan ada COVID itu ya. Karena ada COVID, kita akhirnya gimana caranya supaya omset kita itu maksudnya tetap gitu loh, nggak menurun gitu. Jadi kita berinovasi membuat menu nasi yang kita orderkan ke teman-teman dekat dulu lewat via WA. Jadi setelah itu kita bikin apa ya namanya kan kayak gitu. Jadi kita bikin nama Kamuse Catering aja. Jadi tetap Kamusenya kita ambil. Karena sebenarnya Kamuse itu kan arti katanya kan Kampung Mulyorejo Selatan. Oh, Kampung Mulyorejo Selatan. Ya, yang kita singkat jadi Kamuse. Kamuse. Oh alah. Tak kira Kamuse Catering iki berarti kok ono Kamuse iki ya kan. Apa jujurane berarti kudu ndelok iki dhisik. Iya. Oke, berarti ini sejak 2012 ya, awalnya 2012 awal dari warkop saja terus habis itu sekarang berkembang sampai sekarang ya kan. Oke, tapi waktu 2012 sampai 2000 kemarin kita Covid itu insya Allah 2019 ya. Iya. 2019 sampai 2021. Iya. Itu nasibnya gimana? Benar-benar terpukul enggak ekonominya kemarin itu? Ya pastinya terpukul Mas, karena biasanya kita omsetnya ya lumayan, jadinya hampir separuhnya kita kehilangan omset itu gitu loh. Oh, oke. Iya, sempat terpuruk juga karena sudah kita itu sudah punya pegawai kayak gitu ya, terus mau nggak mau kan kita harus memperhentikan mereka dengan berat hati kayak gitu. Oh, oke. Berarti ini sudah bisa memberdayakan gitu ya. Iya. untuk membuka lapangan Ya pekerjaan. walaupun nggak banyak sih Mas, cuma kan ya kasihan juga, mereka kan juga butuh gitu loh. Oke, berarti kemarin ada berapa memangnya waktu itu kalau boleh tahu? Ya sekitar 2 orang. 2 orang gitu ya. Dari dia tetangga sekitar juga sih yang ya membutuhkan gitu loh. Iya. Jadi kita saling membantu. Tapi setelah 2019 akhirnya warkop tutup. Tutup. Akhirnya memilih tutup. Iya, tutup. Kita tutup karena sudah nggak
laku lagi gitu Sudah loh. nggak kondusif Iya, lagi gitu ya sekarang kalau dibuka lagi. ya sudah nggak laku kayak dulu gitu loh. Karena dulu itu pelanggan saya bisa dari luar-luar perkampungan saya, jauh-jauh. Karena dengan adanya Covid itu ya mau nggak mau ya kita harus tutup Tutup gitu ya. gitu Jadi ya. kita harus punya apa namanya beralih gitu loh, beralih gimana caranya supaya kita itu dapur tetap ngebul kan gitu. Benar, istilahnya dari purnya Iya. kudu tetep ngebul gak Iya. ngono poso berarti Iya. ya kan. Poso setahun nih saya. Oke, berarti ngambil keputusan akhirnya benar-benar tutup gitu ya Iya, warkopnya. tetap, iya. Tapi kan sekarang lagi rame-rame juga lagi warkop itu. Warkop Ada wacana mau buka atau kepikiran nggak mau buka lagi? kalau buka lagi kayaknya enggak sih Mas. Cuma saya kan juga buka apa namanya catering di rumah itu yang ada Shopee dan Grabnya juga. Cuman karena sekarang kan saya masih ini ya, sekarang saya kan kuliah jadi saya masih bingung ngatur waktunya gitu loh. Jadi gini, kalau saya jualan ini kan suami saya yang jaga lapak, saya yang di rumah untuk masak-masak aja. Soalnya kegiatan juga Kena lumayan awun nih banyak. ternyata ya Cabani ya. Iya, Apa? benar Mas. Kena awun nih ya. Oke, oh berarti sekarang lagi melanjutkan pendidikan Iya, dulu. Berarti untuk di pembagian waktunya supaya nggak bingung gitu iya, ya. masih Karena kalau warkop itu kalau setahu saya sampai 24 jam iya, ya. dulu kita juga 24 jam 24 juga? jam, iya, Wah, sampai pagi. sampai pagi gitu Iya. ya. Oke, wah ini menarik ya Cane ya. Awalnya warkop, akhirnya sekarang buka cateringan seperti Iya. ini ya. Ada rice bowl dan segala macamnya. Nah, kepingin tahu Cane ya, apa aja sih yang dijajaknya gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan nih, monggo. Apa aja sih yang disajikan untuk di kamus catering ini? Kalau di kamu catering itu banyak macam ya Mas. Cuma ini saya ambil cuma beberapa aja. Ini ada nasi kuning, ada ayam geprek, ada ayam katsu, ada ayam saus teriyaki, ada juga ayam nasi sambelan, ada juga ya saus pedas ala Korea. Tapi saya nggak bawa. Ada juga kalau mau pesan nasi tumpeng bisa, nasi kotak juga bisa. Oh gitu. Jadi kita itu menerima pesanan sesuai dengan request konsumen gitu loh. Kalau konsumen mau mintanya nasi kotak, nanti kita bikinkan nasi kotak sesuai dengan budget mereka. Kalau mereka misalnya budgetnya sedikit ya kita sesuaikan dengan budget mereka. Yang penting konsumen puas dengan pelayanan kita kayak gitu. Oke. Dan ini kamus catering ini berarti sejak 2000 patennya 2021. Iya. Begitu ya. Iya. Setelah tutup warkop tadi ya. Iya, setelah Dan dengan adanya banyak jajakan yang dijajakan ini Cane ya ini mulai merangkak naik lagi begitu ya. Karena memang Covid ya kita nggak bisa ngomong ya kalau yang Iya. Covid itu ya wawu alam lah ya. Namanya juga bencana tidak bisa lah. Iya namanya juga bencana jadi nggak bisa. kita hindari tapi harus kita siasati dengan syukur dan melihat sisi-sisi baiknya aja lah. Tapi kan nggak gampang tau Cak. Nggak gampang juga. Maksudnya gini nggak gampang waktu mau merangkak naiknya. Iya. Kita ingin tahu waktu itu dari kamu sekretari sendiri naiknya itu ya apa ya susahnya itu seperti apa ya waktu itu? Kalau masalah naiknya memang susah ya Mas. Memulai dari awal istilahnya. Jadi benar-benar nol. Mulai dari awal lagi. Wah. Ya. Dari mulai kita harus promosi, mulai dari kita harus ketok tular sama teman-teman gitu ya. Apa yang harus kita promosikan untuk teman-teman bisa mengena ke dia, ke istilahnya kalau di sana kan banyak teman-teman saya juga kan salah penggiat olahraga. Saya informasikan ke teman-teman olahraga dan teman-teman kampus juga yang sekarang sudah merambah juga dari anak-anak UNER dan ITS juga pesan juga kalau ada kegiatan ke kita akhirnya. Disitulah memang harus benar-benar kita harus melihat peluang yang ada. Kalau kita hanya menunggu, saya kira juga kita terpuruk lagi juga. Terpuruk lagi gitu ya. Tapi saya ingin tahu juga sih ya, pas merangkak naiknya itu susah banget apa enggak ya ketika dari memilih memutuskan untuk menutup usaha itu kan juga
abot ya sakjane. Apalagi dari 2012 gitu ya usahanya. Tapi nanti saya ingin tahu ceritanya setelah yang berikut ini ya Cane ya. Kita mau jeda dulu, ojo nang lindi, pancet Depro Papat RRI Surabaya. Awak dhewe saiki bakalan mirengaken azan zuhur kanggo wilayah Surabaya sak kiwa tengene Cane. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Asyhadu an la Ya iku dalam acara itu. Asyhadu an la ilaha illallah Jaluk insert sisan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Jadi seakan-akan itu naskah sampean, insert itu kalau insert sampean. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Konversi pers itu atau Hayya 'alas shalah cara joko berita Hayya 'alas Hayya 'alal falah kudu sampe kudu ngerti iku. Hayya 'alal Allahu Akbar Tapi kalau biasa kan kita gini. Iya, biasa juga. Kalau kita gini untuk La ilaha illallah si sama jenenge makanya kan saya ini yang gorengku sama campurane ya muka-muka tahu
Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya. Ya jane balik maneh bare Pro Papat RRI Surabaya kalian Wayu Chan dan juga anak Cak Bani, anak Ning Siti di studio ya tadi. Akasawan RRI Surabaya ngucapke selamat menunaikan ibadah salat zuhur ya jane ya kanggo jenengan sedaya sing nglaksanakne ibadah salat zuhur dina iki ya. Ning mburiku ana Mbak Purbandari lek sampean delok ya jane saka visuale. Kok dikirano ono. Lho apa iku sing lewat-lewat iku. Penampakan. Oke, lanjut mana ya Jane ya. Nah, iki kepengin ngerti kemang Jane mandek di kisahnya kamu catering iki ya. Pas zamane mari Covid Jane untuk memulai iki mang jere Cak Bani kan bener-bener dari nol gitu ya. Nah, terus jenengan pripun caranya supaya bisa berdiri di kaki sendiri istilahnya seperti itu ya. Hingga sampai saat ini bisa bertahan mulai dari nol kemarin sampai sekarang. Awalnya karena kita memulai kembali usaha itu, kita itu pakai media promosi lewat via WA group. Kita kan punya grup ya di teman-teman kita, jadi kita promosikan. Besok saya jualan ini loh, ada yang pesen nggak? Kan kayak gitu. Awalnya dari situ. Kemudian setelah itu ternyata banyak yang order, banyak yang order. Nah setelah banyak yang order, akhirnya kita bikin label itu tadi kamu catering kayak gitu. Kita nggak hanya menjual nasi box kayak ini kan untuk bekal anak-anak ke sekolah ya. Iya, Kita betul. juga menerima pesanan nasi tumpeng, terus apa nasi Kotak, kotak ya. Dan kalau untuk pemesanan itu biasanya kita promosinya juga lewat banner. Kita kan pakai banner ya. Di situ kan kita terusin menerima pesanan. Nah, kita juga mempromosikan ini ke teman-teman yang lain dengan memberikan tester gitu lah. Kita kasih dulu tester mereka. Kalau mereka suka dengan sajian dari makanan kita, mereka pasti akan membeli gitu loh. Mereka akan memesan pada kita kayak gitu. Awalnya gitu, terus berkembang ya alhamdulillah sekarang pelanggan kita sudah banyak. Dari mulai anak sekolah anaknya orang Cina-Cina itu yang sekolahnya di daerah situ kan dekat sama sekolah swasta yang besar-besar gitu ya. Biasanya dari mereka itu anak kecil-kecil kan suka makanan yang kayak katsu kayak gini kan suka. Karena nggak pedas kayak gitu, simple. Kemudian dari para pekerja kayak rumah sakit haji, terus anak-anak dari universitas ini ITS sama UNER juga sering pesan sama kita. PT PAL juga yang bagian desain juga kalau pesan nasi tumpeng sama kita. Oh, bahkan sampai udah merambah ke sana Iya, ya. kita punya teman yang bekerja di situ, kebetulan dia pandai mempromosikan punya kita, jadi mereka sering order sama kita walaupun jauh ya. Tetap kita layanin gitu loh. Oke, wah ini luar biasa nih ya. Pengorbanan tanpa batas nih jadinya. Oke, nah ini berarti alhamdulillah. Tapi untuk bisa struggle hingga saat ini sempat ngalami ya tadi ya naik turunnya tadi. Benar-benar mengalami keterpurukan berarti hanya di waktu COVID aja kemarin. Iya, waktu di COVID aja. Sebenarnya sih kita dikasih cobaan sama Tuhan kan, kita itu disuruh untuk merenungi apa sih yang kurang dari kita kayak gitu. Jadi kita itu menggali potensi kita, kita berinovasi. Bagaimana caranya supaya kita itu nggak terus seperti ini gitu loh. Kita harus bangkit karena kita masih punya tanggung jawab yang besar di belakang kita gitu loh. Oke. Nah, akhirnya saat ini kamu catering sudah berdiri sejak 2021 hingga 2025 ini. Iya. Gitu ya. Dan banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan dari tadi ada lewat WhatsApp group. Ya. Sampai katanya tadi ke Car Free Day juga. Ya, kita ikut kalau Car Free Day kan setiap 1 bulan 1 kali karena kan dibagi-bagi gitu loh. Oh iya, per kecamatan kan? ya, betul. Jadi kita nggak bisa setiap minggu ke sana nggak bisa. Berarti setiap 1 bulan sekali. Berarti kita jualan di sana. Dan alhamdulillahnya teman-teman kita yang
yang kenal sama kita kalau jualan di sana pasti mereka ke sana. Ke sana, pasti ke sana untuk membeli. untuk membelinya gitu ya. Oke, dan ini menariknya karena memang di satu sisi ya, ini adalah F&B atau makanan gitu ya. Dan sekarang ini kan produk makanan juga banyak. Iya. Nah, yang membedakan antara Kampus Catering dengan produk-produk lainnya. Nah, mungkin apa ini yang membedakan kira-kira? Sebenarnya nggak ada bedanya sih Mas, sama aja ya. Cuma ya rezeki orang itu kan kita nggak tahu. Tapi kalau menurut saya yang membedakan itu karena tempat kita itu kan perumahan. Perumahan besar-besar ya, perumahan elit ya. Jadi yang beli itu ya orang perumahan yang elit-elit itu. Jadi Gitu. kita menjaga kualitas mulai dari beras, Bahannya. iya, bahannya. Jadi kita minta yang fresh gitu. Premium semua, gitu ya, wah. Tapi dengan harga yang terjangkau. Gitu. Ini kan satu paknya kan cuma 10.000. Oh, oke. Nah, itu ya jane ya wis dibocori di si aja nih. Sadurunge tak takokne kemah ya kan. Jadi satu packnya ini harganya dimulai dari harga Rp10.000. Begitu ya, harganya cukup terjangkau dan ini memang pas ya tadi kalau seandainya memang untuk anak-anak yang mau sekolah, ibu tak ini kawanan rasa sempat masak. Nah, ini pas gitu ya. Ini jadi salah satu alternatif kalau sampean kepingin bontotnya anak-anak gitu ya. Lah gak seneng MBG nih ya kan. Saya kan ngono ya, repot iki ya kan. Kepingin gawane anak tapi kono MBG nang sekolahan, tapi lah gak digawano iki anake gak doyan makanan MBG nih kadang-kadang gitu ya. Ini bisa jadi salah satu alternatifnya Jane ya. Oke, tapi tidak hanya untuk anak-anak sekolah, tapi untuk para pekerja kantoran pun juga tepat Jane ya, karena memang mungkin jenengan bisa lihat dari visual dari aplikasi area digitalnya ya Cane ya. Ini bukan bungkusan tapi sudah ada packnya, sudah ada tempatnya atau sudah ada wadahnya. Jadi memudahkan untuk para pekerja pun kalau ingin makan ya kate mangan mungkin jeda makan siang ngono ya kan. Awan-awan repot buka bungkusan dan segala macam. Enggak, iki wis ana pack-packane, wis ana sendoke jadi langsung bisa disantap Cane ya. Ambek regane sing terjangkau tadi mulai dari Rp10.000. Tapi semua varian atau ada beberapa hal yang sedikit berbeda? Semua varian sama. Serius? Iya. Waduh, mantap ya Jane ya. All variannya ini 10.000-an ternyata, bukan dimulai dari 10.000, tapi semuanya. Loh, kok sih toh? Emang jenengan ini kalau jual semuanya varian semua varian 10 gak rugi, po? Gini loh Mas, kita itu kan berjualannya. Kita itu nggak hanya cari untung, kita cari berkahnya. Oke. Gitu loh. Jadi gendong-gendit nek cari wong Jawa Mas. Oh. Gendong-gendit. Ada yang mungkin harganya nggak nututi, misalkan untungnya sedikit, yang satunya untungnya lumayan ya. Jadi ya sudah nggak apa-apa. Jadi, Saling nutupi iya, jatuhnya. iya. Nanti kalau banyak yang datang, banyak yang beli, otomatis kan kita juga dapat untungnya banyak kayak gitu. Oke, iya. Wah, ini luar biasa nih ya. Filosofi ini wong Jawa iki ngono iki ya. Gendeng-gendit. Tapi pernah nggak, maksudnya kalau seandainya merasa bahwa waduh kayak kudu diundakne deh, masa enggak dari dulu ya wis Iya, gitu aja. dari awal pertama kita jual nasi bekal ini kita emang 10.000. Oke. Dan ini sudah ada di online ya? Sudah ada. Sudah di online. Jadi nanti gampang kalau seandainya untuk Caning kepingin nyobain masakane Ning City kalian cabani ini dari Kampus Catering Caning di online sudah ada. Ini di online ini apa aja nih? Ada di Untuk sementara online ini kan masih belum saya aktifkan lagi. Tapi kalau misalkan mau pesan bisa nanti lewat WA aja. Oh, lewat WA boleh. WA-nya mungkin bisa disebutkan kalau boleh. Oke. WA saya 087 087 854 854 360 875. 875. Ini nanti langsung connect ke Ning City ya. Ya. Oke. Nanti kalau pesan itu biasanya bisa request, misalnya minta sambelnya banyak Bu, boleh. Kan ada yang suka pedes banget, boleh request. Ah gitu. Nah kalau udah kayak gitu kok jenengan nggak pengen buka warung po? Jadi langsung kayak warung prasmanan katanya. Kalau di perkampungan kita, di tempat kita warung sudah banyak ya Mas Sudah banyak ya. Cuma ya kita nggak enak aja sama yang lain gitu loh. Nanti kita apa ya? Kita tuh orangnya nggak enakan soalnya, nggak bisaan.
Oke, nah ini tadi salah satu promosinya tadi dilakukan sama Cak Bani tadi kan getok tular ya, Cak Bani Iya. ya, sampai ke teman-teman pegiat olahraga pun dan jenengan coba jajakan gitu Iya. ya. Nah ini responnya seperti apa sih? Pingin tahu deh. Awal karena kan kalau untuk produk baru atau si produk anyaran ini kadang-kadang kan mungkin lo enak ta kan gitu biasanya. Sempat ngalami hal seperti itu nggak jenengan? Nggak pernah kalau mengalami hal seperti itu. Enak ndak enak sindan. Karena lihat harganya juga teman-teman bilangnya sih enak sih teman. Karena saya sendiri kan sebenarnya orang sosial mas. Jadi saya ada di mana-mana. Saya ada juga di dinas sosial, ada di dinas olahraga juga sebagai juri wasit. Oh, juri iya. wasit. Ya. Oh, berarti ini dua-duanya ini latar belakangnya apa aja nih kalau boleh tahu ini? Orang latar belakangnya orang sosial. Jadi Orang sosial. ya bukan pekerja tapi orang sosial memang. Jadi Oh. grup-grup teman itu banyak. Hmm. Mungkin di situ ya kita lebih mudahnya untuk menjaring konsumen. Jadi grup-grup teman-teman itu jadi grup teman Kartar, teman-teman IPSM, namanya IPSM kan. Kalau di kelurahan kan IPSM ya, itu Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat ya. Di situ kita banyak teman, kata orang Jawa juga banyak teman banyak rezeki itu Mas. Amin. Oke, berarti ini modalnya pokoknya bondo nekat tapi akeh konco iki. Akeh kancane wae, akeh kancane. Tapi Bismillah. memang betul mas, kalau banyak teman itu rezeki kita banyak. Amin gitu ya. Wah, ini koncoku didik piye jane ya. Oke, tapi alhamdulillah berarti ini responnya luar biasa. Iya. Nah, kalau sekarang berarti dengan kesibukan-kesibukan, jenengan tadi Neng Siti dengan aktivitasnya juga sekarang lagi kuliah gitu ya. Cak Bani dengan aktivitas sosialnya dan segala macam. Bagi waktu ini pripun jenengan ini? Saya biasanya kan kalau mau masak kan jam 2 pagi, bangun jam 2 pagi. Waduh, Terus seturu aku. kita masak selesai, jam setengah 6 kita jualan, jam 8 setengah 9 sudah habis, kita pulang. Biasanya saya kalau hari Selasa Rabu Kamis kan ngajar PAUD. Jadi saya jam 8 ngajar PAUD, jam setengah 10 sudah selesai, beres-beres yang ada di rumah, kemudian baru saya kuliah, Pak Baninya di rumah, bagian antar jemput anak sekolah. Oke, tapi suka dukanya ada nggak sih Resiti dan juga Cak Bani ketika menjadi pelaku UMKM F&B ini? Ada mas. Sukanya itu kita kalau banyak orderan ya suka banget, wah alhamdulillah. Lu malah nggak gitu. capek, Bo? Ya ini dukanya nggak capek. Karena kita mengawali dari nol lagi ya. Jadi yang mengajarkan hanya kita berdua. Kita berdua. Oke. Siti yang masak, saya ngepak. Saling kerjasama. Soalnya kalau kadung banyak itu kan dari anak mahasiswa itu untuk acara luar kota. Jadi untuk Kadang-kadang untuk makannya makan, gitu iya. ya. makan pagi sampai sama makan malam. Mhm. Jadi waktu saya itu full seharian tuh di dapur. Di dapur. Wis rasanya wis gak usah mikir kerja ya Iya. jadinya ya. Wis mikir pacaran wong loro ya, apa-apa digarap wong loro iki ya kan. Gak sempat pacaran. Mas. Oke, berarti emang dibutuhkan kerjasama gitu ya. Iya. Karena sebelumnya kan tadi sudah ada pegawai, Iya. tapi karena tutup sekarang mulai dari nol lagi. Jadi semuanya dikerjakan oleh berdua lagi Iya. gitu ya, sama Neng Siti sama Cak Bani Caning. Iya. Nah ini berarti insya Allah bisa menjadi inspirasi ya Caning ya, ketika memang mengalami keterpurukan ojo suwi-suwi ya kan. Iya. Iso poso sampai setahun Caning ya kan. Saya wis wayahe bangkit. Nah salah satunya kamu catering iki Caning bangkit saka keterpurukan pas wayahe Covid-19 kemarin iki 2021, akhirnya mereka bangkit sampai 2025 ini. Mereka bisa bertahan untuk di kampus catering ini tadi Caning ya. Dan kali ini mungkin ada menu favorit atau menu andalan nggak sih dari Neng Siti dan juga Cak Bani dari kampus catering ini? Kalau best sellernya kamu catering ini chicken katsu sama nasi kuning. Chicken Banyak katsu hari. harus. Ya. Oke. Kenapa itu kok bisa menjadi best seller? Kalau saya kan melihatnya dari
pelanggan yang banyak itu mintanya itu ya? mintanya itu Oh. mana bestsellernya Pak, nasi kuning sama katsu. Oh, oke. Padahal menu lainnya banyak gitu ya, Iya. ada juga begitu ya. Mungkin karena nasi kuning itu kalau di luaran kan semodel kayak punya saya kan harganya di atas Di atas 10.000. Oh iya benar, Apalagi pakai packingannya bento gini ya, bento kotak gini kan. Ini biasanya ya mungkin kalau mau serendah-rendahnya mungkin dia 15.000 lah Iya, setidaknya. Tapi ini jenengan malah berani jualnya 10.000. iya. Ya kayak tadi loh Mas, ngindongin itu tadi. Esok ditompang ambek sing liyane. Iya. Ya kan? Sama kita syukuri aja, nanti Allah kasih rezeki sendiri. Tapi ngomong-ngomong Nesiti dan juga Cabani tadi kan sempat kalau seandainya untuk yang offline itu yang online mohon maaf, yang online itu kan sempat dimatikan dulu. Iya. Itu kenapa? Karena banyaknya ini atau Enggak, karena saya nggak ada waktu gitu loh Mas. Kalau saya buka online, Heeh. saya nanti belum ke pasar sendiri, semuanya kan saya sendiri berdua sama Pak Bani aja. Jadi saya itu nggak ada waktu untuk itu gitu loh. Waktu saya habis. Jadi nanti kalau saya buka, saya yang keteteran. Berarti dulu sempat berarti ya sudah pernah Sudah. di online itu sudah pernah. Oke. Sudah berapa ya? Ya sekitar 6 bulanan gitu loh. Saya coba kan. Saya coba dulu nanti dengan aktivitas saya yang banyak karena saya bukan pure ibu rumah tangga gitu loh. Saya kan juga pekerja, kayak anggaplah saya ini pekerja. Jadi saya nggak bisa, waktunya saya yang nggak nutup. Nggak nutup gitu ya. Meskipun juga dibantu dengan Cak Bani pun juga nggak bisa karena Pak Bani kan nggak bisa masak. Pak Bani cuma packing aja. Gak bisa masak. Aku udah icip-icip tok Cak Bani ya. Pakai Kan? nicip. Oke, karena memang kalau seandainya karena masakan kan biasanya orang itu maunya yang fresh pada saat langsung dimasak masak langsung kan, gitu iya. ya. Saya nggak ada waktu itu untuk kayak gitu, nggak ada, waktunya habis. Gitu loh. Oke, akhirnya diputuskan untuk di off kan dulu Iya. gitu ya. Ya mungkin maybe next time ya Caning ya, kalau seandainya sudah benar-benar sudah lancar semuanya, insya Allah bisa memberdayakan lagi, Iya. baru bisa dibuka lagi gitu Iya. ya online-nya ya. Oke, nah ini untuk pengalaman-pengalaman yang menarik juga. Nah karena sekarang itu kan orang-orang lagi pada cerewet gitu ya. Iya. Nesiti dan juga Cak Bani ya. Kadang-kadang itu orang-orang itu cerewetnya itu kayak ini sudah termasuk di UMKM-nya pemerintah kota atau belum? Terus habis itu kadang-kadang ini sertifikasi halalnya itu seperti apa, sudah atau belum? Ada NIB-nya apa enggak? Habis itu saya masak ini sopo. Itu kadang-kadang kan kita juga ribet gitu ya. Iya. Tapi jenengan merasakan nggak hal seperti itu? Kalau kayak gitu kayaknya enggak sih Mas, cuma ada beberapa pelanggan yang biasanya itu requestnya, Bu besok saya dibikinkan ini ya, kayak gitu. Oh, requestnya cuma untuk dari Iya. sistem makanannya Iya, aja saya, gitu ya? "Bu, saya besok gini ya Bu ya. Jadi pengalamannya ya dari request dan banyak beberapa orang yang pingin menjual produk saya. Bu nanti saya mau jualin barang dagangannya Ibu boleh? Oh, mau jadi reseller malah? Ya, oh enggak apa-apa, nanti saya dikasih harga berapa Bu? Kayak biasanya kan gitu. Ya nanti saya kasih harga, maksudnya nanti sampean tetap dapat untung anggaplah 1.000 ya. Kalau dari saya 10.000, nanti saya ke sampean 9.000. Saya bilang Oh gitu, oke. Tapi barang nggak bisa kembali loh ya, karena dia yang minta. Kecuali kalau saya yang titip. Oh iya betul, kalau yang titip beda lagi. Ya kalau saya yang titip, kalau nggak habis bisa kembali sama saya. Tapi karena dia yang minta, jadi kalau nggak habis ya saya nggak tanggung jawab. Oke. Tapi sejauh ini jenengan untuk masakan ini setiap hari selalu ready. Semuanya ini selalu ready. Iya setiap hari. Tapi pagi loh ya Mas. Oh iya, Pagi. itu untuk dijajakan di pagi Iya, hari itu ya. Pagi. Itu selalu berapa ini berarti berapa porsi biasanya untuk dijualkan? Oh nggak tentu sih Mas. Kadang-kadang kalau saya nggak capek ya bisa 80 kalau saya nggak capek. Soalnya kalau Kadang juga terbentur dengan ada yang pesanan juga toh. ya kadang-kadang kalau sama pesanan saya sampai montang manting buka sendirian ke sana kemari ya, tapi kok nggak kurus-kurus ya gitu loh. Oke, nah ini pun juga tadi ya Caneng ya, mungkin jenengan lupa Caneng bahwa
Neng Siti ini tadi ya semua dikerjakan sendiri dan yang pasti dengan pemilihan bahan-bahannya ini yang berkualitas gitu ya. Neng Siti ini tidak mementingkan kuantitasnya tapi kualitasnya yang diutamakan Cak Ning ya. Jadi mau berapapun toh tetap tadi harganya itu adalah 10.000 dari semua variannya Cak Ning. Nah, untuk saat ini mungkin Neng Siti dalam penjualannya gitu ya pas dodolan ini jenengan berarti sekarang jualannya di mana aja? Apa di rumah atau di mana? Di lokasi di mana gitu? Saya jualannya di lokasinya dekat TBMO Dharma Husada. TBMO. Sudah Oh, di toko jalan. buku ini ya yang online itu ya? Ya, saya jualannya di jalan. Oh gitu. Itu soalnya sambil media promosi saya di situ. Mhm. Saya kan pakai banner. Nah, Iya. media promosi saya kan di situ kan banyak orang yang lewat. Ah. Pasti ngelihat, mampir dulu, terus minta nomor telepon. Biasanya gitu. Oh, aku perasaan bendino lihat kuno ya. Nah, saya Pernah ketemu ya? adanya pagi. Saya Oh, setengah iya, 6 pagi sudah sih di ya. sana. Kadang-kadang itu kalau lagi rame jam setengah 8 sudah pulang. Jam 8 udah pulang. Iya, Wah, mantap ya. Tapi terbayar lah ya, bangunnya jam 2. iya. Masak semua varian gak karu-karuan, jam 8 selesai. Selesai. Ya kan, wah luar biasa ya. Monggo loh ya Janing ya. Oke, ini saya coba mau bacain WhatsApp ya. WhatsApp yang sudah masuk untuk di pagi hari ini atau di siang hari ini. Oke, sebentar. Ini dari Carizal ya. Semangat ya untuk Nesiti dan juga Cak Bani, semoga sukses begitu ya. Amin. Untuk jualannya pantang menyerah. Oke Terima ya. kasih. Lalu juga ini saya coba untuk ke Nintari ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Wahyucan bagaimana kondisi? Oh alhamdulillah di sini semua sehat ya kan. Oke, Nentari ini menanyakan ya. Oh ini tadi hampir sama untuk bolehkah untuk menjalin kerjasama reseller begitu ya ataupun juga dalam bentuk untuk penitipan di toko-toko ini bagaimana mekanismenya monggo bisa boleh dijelaskan. Selama ini saya belum pernah menitipkan barang dagangan saya ke toko atau tempat jualan yang lain. Dan saya juga tidak menerima titipan makanan dari orang lain. Kenapa? Karena saya jualannya nggak sampai siang. Ya, oh iya, Ah, nggak sampai siang. Kalau kita jualin punyanya orang, punya kita sudah habis, punya orang masih ada, jadi kan kita nungguin punyanya orang, kan gitu. Karena kita itu kan waktunya apa ya, nggak bisa full di lapak gitu loh. Kayak Pak Bani kan kadang-kadang ada kegiatan lain. Jadi noto paling jam 10 sudah selesai. Pulang jemput anak jam 10 setengah 11 ya. Habis itu ya di rumah kita kulaan kayak belanja tepak-tepak kayak gini, terus kita ke pasar kayak gitu. Jadi kita nggak nerima titipan makanan dari orang lain. Oh gitu. Ya. Tapi kalau untuk tadi kalau seandainya mau jadi resellernya gitu itu boleh? Boleh. Itu mekanismenya gimana? Harus ngubungin yang Siti terlebih dahulu? Iya, menghubungi Anda saya. apa-apa gitu ya? Menghubungi saya nanti mintanya apa yang mau dijual gitu loh. Misalkan mereka meminta ayam katsu sama nasi kuning, monggo nanti saya bikinkan. Kayak tadi kalau dari saya 9.000 nanti mereka menjual terserah menjual berapa. Yang Itu. penting dari saya 9.000. Tapi tidak bisa kembali. Dengan catatan tadi ya, Ya, tidak bisa kembali karena memang ya karena kan kita tidak memaksakan juga Ya, gitu ya untuk jadi resellernya ya Ya. kan. Dan juga kita tadi ya dari Neng Siti tadi sudah dijelaskan tidak menerima penitipan Ya. gitu ya karena mereka juga nggak nitip-nitip Caning ya. Dan yang luar biasa ini memang kalau jualannya berarti pagi hari langsung habis ya. Ya. Jadi kalau untuk jenengan Caning yang pengen incip-incip gitu ya langsung aja. Mungkin kalau seandainya nggak bisa di pagi hari gitu ya, mungkin mau diambilnya siang begitu Neng Siti, boleh ya? Siangnya jam berapa? Kalau misalkan cuma 1-2 sampai jam 10 enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan banyak, kalau dia mesan banyak, diambil siang, diambil sore, bisa. Bisa gitu ya. Nah ini nanti langsung aja komunikasi dulu Ya. dengan Neng Sitinya di 087
854 360 875 ya Caning ya. Atau kalau seandainya mau komunikasi lebih intens juga monggo. Pokoknya setiap hari ya. Ya, setiap hari. Setiap hari pagi hari ya Caning di TBMO Dharma Usada. Dharma Husada. Nah, Raya Dharma Husada Indah. Raya Dharma Husada Indah, Husada Indah. Ya di sana Cak Ning kalau jenengan mau ketemu langsung dengan Ning Siti dan juga Cak Bani, monggo nanti bisa konsultasi ya mereka kalau mau pesan dalam jumlah banyak ataupun apa sih yang mau dicoba dari makanannya gitu ya. Monggo kan ini memang makanannya pun juga nggak cuma satu, ada banyak varian gitu ya Cak Ning ya. Tapi dengan catatan yaitu adalah harganya sama, semuanya terjangkau itu Rp10.000 Cak Ning. Nah ini cocok banget ya buat untuk anak-anak mau berangkat sekolah ya kan, atau buat bekal sekolahnya ya, ataupun juga para pekerja. Ini monggo ya nggak sempat sarapan lewat lewat Dharma Husada Indah ya, Raya Dharma Husada Indah ini monggo bisa mampir nih ketemu sama Ning Siti untuk beli makanan dari Kamuse Catering Cak Ning. Nah, untuk sejauh ini Ning tadi ya sempat saya menyinggung tadi mengenai administrasi begitu ya, mengenai NIB dan juga sertifikasi halal dan segala macam. Itu jenengan sudah mempunyai? Saya sudah punya NIP. Sudah punya semuanya. Nah, ini menurut pengalaman pendampingan yang dilakukan seperti apa? Apakah mengurus sendiri atau ada pendampingan dari teman-teman kelurahan atau kecamatan? Saya boleh jawab ya Mas. Saya juga selaku petugas pendata UMKM di Kelurahan Mulyorejo. Di Kelurahan Mulyorejo. Ya. Oh, oke baik. Jadi saya pendatanya orang-orang yang jualan UMKM yang ada di Kelurahan Mulyorejo. Kemarin juga ada pendampingan dari saya, dari kelurahan juga dari UPN juga kadang seperti itu. Jadi ada dinas koperasi yang anak-anak magang di dinas koperasi Surabaya itu diarahkan ke Kelurahan Mulyorejo untuk mendampingi para UMKM. ya para UMKM untuk pembuatan NIP, sertifikasi halal. Itu saya jalan sama rekan-rekan mahasiswa. Oke, berarti alhamdulillah semuanya sudah ada begitu ya. Dan untuk pengurusannya susah nggak sih? Enggak sih. Enggak sih Nggak Mas, ya. Kan Gampang online. ya. gampang. Gampang tuh Cane ya. Jadi ini bisa jadi salah satu ini ya Cane ya. Langkah mungkin untuk Cane bisa mendaftarkan begitu ya olahan produknya untuk di kelurahan ataupun juga kecamatan karena sudah ada pendampingan. Jadi insya Allah semua dipermudah gitu ya. Ya. Dipermudah. Nah, apalagi tadi sudah dijelaskan sama Cak Bani pun sebagai pendamping UMKM gitu ya, pencatatan ini pun semuanya sudah terlihat semua mudah dari pendaftaran NIB, kepengurusan NIB sampai sertifikasi halal itu semuanya mudah kok Cak Ning. Jadi monggo jenengan bagi para pelaku UMKM ya khususnya apalagi di era-era saat ini kan Indonesia lagi gencar-gencarnya untuk promosi wisata halal gitu ya. Nah ini makanan pun dari UMKM juga kalau bisa tersertifikasi halal Cak Ning gitu ya. Oke, nah mungkin dari Ning Siti dan juga Jabani, apa harapannya untuk untuk pemerintah nih ya agar nanti bisa memajukan para pelaku UMKM khususnya untuk dari UMKM Jabani dan juga Ning Siti ini, monggo. Harapannya sih supaya kita diperhatikan aja, dikasih tempat gitu loh Mas. Jadi biar kita nggak ya istilahnya ngemper kayak gitu loh. Dikasih tempat, terus dikasih modal juga karena sekarang semua serba mahal juga, serba naik kayak gitu. Jadi kalau bisa sih pemerintah itu sedikit menekan untuk bahan-bahan pokok makanan yang akan kita jual itu karena sekarang tuh serba naik semua. Jadi kita harus mensiasati kalau jualan tuh ya gimana caranya supaya kita juga tetap jalan kayak gitu. Harapannya sih cuma itu aja sih, nggak mulu-mulu juga gitu ya. Diperhatikan aja kita UMKM, jangan diobrai orang jualan kaki lima diobrai, itu saya sedih loh Mas. Saya apa ya merasa kayak kita ini cari makan gitu loh. Jangan gitulah. Kalau memang diobrak, kasih tempat mereka. Diarahkan jualan di sana aja gitu loh. Jangan terus diobrai barangnya diambil. Ya betul. Mereka juga butuh modal untuk itu gitu loh. Terus
ujuk-ujuk mereka jualan. Kalau kita nggak punya modal kan nggak bisa. Betul betul. Diperhatikan aja mereka, terus kasih modal lah walaupun nggak banyak. Setidaknya kan bisa buat apa namanya modal awal. Untuk modal awal. Iya. Baik, monggo. Kalau dari Cak Bani seperti apa? Kalau dari saya sendiri sih, karena sudah banyak apa namanya, semua administrasi sudah ada. Semoga UMKM ini kan sudah dibentuk di kecamatan ini. Nanti kan ada perkumpulan di situ. Betul. Semoga dari pihak-pihak kelurahan, kecamatan bisa mengkontribusikan kegiatan-kegiatan yang ada di Kota Surabaya ini, UMKM-nya biar bisa berjalan gitu. Contoh kalau di Car Free Day itu kan masih tahap 1 bulan 1 kali. Iya, Karena sudah kecamatan. Iya, setiap kecamatan. Karena kecamatan Surabaya kan ada 31. Dibagilah untuk itu tiap kelurahan kan, tiap kecamatan 55. Itu cuma 45 aja. Jadi tiap event itu kan. Itu menurut saya masih kurang. Saya barangkali ada kegiatan lain mau nanti juga dinas terkait itu mengerahkan atau mengupayakan UMKM ini agar bangkit. Seperti itu sih. Oke, jadi semuanya kalau bisa memberdayakan UMKM gitu ya. Iya. Baik dari kayak mungkin ada rapat-rapat. Iya. Makanya kalau bisa dari UMKM gitu ya. Ya percuma kalau kita membuat suatu program, tapi program itu tidak dipakai oleh pemerintah, ya percuma aja kan. Makanya harusnya kan gitu. Pemerintah untuk untuk membangkitkan UMKM, gimana cara membangkitkan? Ya membeli dari produk-produk UMKM yang ada. Betul. Gitu. Gitu ya, baik. Jadi biar sinergi loh. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Ini berarti ya kepinginnya memang yaitu tadi ya ada penempatan yang khusus, ojo diobrak-obrak gitu ya kan. Langsung sakit ya kalau ngeliat obrak-obrakan ini ya. Aduh kan kadang-kadang sampai lari-lari gak karu-karuan gitu kan ya. Oke. Nah, itu tadi Caneng ya obrolan UMKM awak dhewe kalian